Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 10 Agustus 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2020 adalah Santo Laurentius. Mari kita buka permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan sucimu merenungkan karyamu bersama putramu terkasih Laurentius. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita bacakan bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Santo Laurentius yang kita peringati pestanya pada hari ini, lahir di Osca, Spanyol pada tahun 225. Ia bertumbuh di Roma karena orang tuanya cukup berada. Pada zaman itu, pengikut kekristenan jumlahnya bertambah besar, tetapi mereka menghadapi penganiayaan dari Kaisar Valerianus. Kaisar ini mendesak, bahkan memaksa semua penduduk Romawi untuk menyembah Dewa Ra atau Dewa Matahari, yang personifikasinya adalah Kaisar. Laurentius muda sangat tertarik dengan ajaran kekristenan dan akhirnya ia dibaptis. Ketertarikannya untuk melayani orang miskin membuat dia diangkat menjadi diakon yang mengelola harta benda gereja dan membagikannya kepada para fakir miskin. Dia adalah salah satu dari 7 diakon yang diangkat oleh Paus Sixtus II yang memerintah cukup singkat, 2257 sampai 258, cuma setahun. Laurentius melaksanakan pelayanannya dengan bersemangat meskipun bahaya penganiayaan dan kematian mengancam. Pada zaman itu, katakombe atau lorong-lorong bawah tanah menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang Kristen agar bertahan hidup. Laurentius dengan setia mengikuti Paus Sixtus II yang dilayaninya. Ia hidup dalam katakombe bersama Sang Paus. Pada 6 Agustus 258, katakombe Praetextatus, tempat Laurentius dan Paus Sixtus II bersembunyi, ditemukan oleh pasukan Roma.
semua penghuni katakombe ditangkap saat mereka sedang merayakan Ekaristi Suci. Paus Sixtus II hari itu juga dipenggal kepalanya di depan mata Laurentius. Sementara diakon muda Laurentius dibujuk akan dibebaskan asalkan bersedia menyerahkan harta benda gereja, dan Laurentius menyanggupinya. Dalam waktu 3 hari, Laurentius mengumpulkan semua orang miskin di penjuru kota Roma dan menyerahkannya kepada wali kota Roma sebagai harta benda gereja. Akibat tindakannya yang bagi wali kota adalah olok-olok, Laurentius dipanggang hidup-hidup. Sebelum ajalnya, di perapian itu, tubuh Laurentius mengeluarkan bau harum yang sangat dahsyat, yang kemudian memicu pertobatan besar-besaran di kalangan para algojo dan prajurit Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup diakon dan martir Santo Laurentius bagaikan sebuah penjabaran dari 3 keutamaan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Pertama, Yesus katakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Pada saat kematian Laurentius, para prajurit Romawi tergugah dan akhirnya memutuskan menjadi Kristen. Hal ini juga terjadi dengan para murid Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus justru membuat mereka berbalik, berubah menjadi sangat militan mengikuti Kristus dengan taruhan nyawa. Hal ini yang terjadi dengan Santo Yakobus yang menjadi martir pertama di kalangan para rasul. Bahkan Petrus yang awalnya pengecut akhirnya berani menjadi martir demi iman kepada Kristus. Kematian Laurentius dan kematian Kristus membawa transformasi besar-besaran. Laurentius juga melaksanakan sabda Yesus berikutnya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, ia memeliharanya untuk hidup kekal. Laurentius memilih hidup kekal dalam Yesus, maka kematian dihadapinya dengan senyum dan riang. Karena ia yakin pahala hidup kekal telah disediakan baginya. Allah menyatakan keharuman hidup kekal itu dalam keharuman dagingnya yang hangus terbakar api. Dagingnya tidak berbau angit sebagaimana bau daging terbakar, tetapi harum, tanda keharuman iman diakon muda ini. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Santo Laurentius juga melaksanakan perintah Yesus yang lain, yakni melayani Yesus. Karena Yesus katakan apa di bagian penutup bacaan Injil tadi? Barang siapa melayani aku, ia harus berada bersama dengan aku. Laurentius memilih setia kepada Yesus dan mengikuti jalan salib Yesus dengan setia karena kehendaknya yang kuat akan dan untuk bersama dengan Yesus. Ia menunjukkan kesetiaan kepada Yesus sampai pada kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Laurentius memberi kita inspirasi yang sangat dalam sebagai manusia Kristiani, yakni bahwa kunci keselamatan kita terletak pada kesetiaan dalam iman kepada Kristus. Kesetiaan dalam iman itu ditunjukkan melalui pengabdian total kepada Kristus, melalui pengabdian kepada gereja, dan terutama kepada saudara-saudari kita yang miskin dan menderita. Sebagaimana Kristus, Dia datang bagi kita yang menderita akibat dosa. Kesetiaan mengabdi Kristus itu menuntut konsistensi.
bukan hanya panas-panas tai ayam. Jika kita memilih mengabdi Kristus, maka pengabdian itu harus atau wajib kita laksanakan baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan Laurentius dalam hidup gerejamu. Ia memberi inspirasi bagi kami untuk setia dan bertindak bersamamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap karyawan-karyawati senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya.